Kali ini kita akan belajar mengatur gerak per objek. Setelah Anda mengatur gerak per slide, sekarang Anda dapat mengatur gerak per objek. Fasilitas ini dapat memberikan efek yang sangat baik pada slide yang Anda buat. Microsoft Office PowerPoint 2003 menyediakan kurang lebih 208 efek. Nah, sekarang kita akan mulai belajar. Perhatikan file yang sudah terbuka ini adalah file latih 2. Nah, sini Anda pilih adalah slide show, pilih menu slide show, kemudian pilih custom animation. Nah, di sebelah kanan ada tampil pilihan custom animation pada layar touchpen. Nah, ini kalau misalkan Anda klik ini akan tertutup layar touchpennya. Nah, untuk munculkan kembali Anda bisa tampilkan dengan slide show custom animation. Berikutnya, setelah file ini terbuka, Anda bisa melakukan pengaturan objek dengan memilih objek pertama yang akan Anda atur, karena sini ada 4 objek. Ini objek pertama, lingkaran bentuk oval ini, kemudian teks, kemudian efek di bawah sini, kemudian yang text box di sini. Yang pertama Anda pilih dulu lingkaran ini, kemudian Anda pilih adalah add effect. Nah, di PowerPoint disediakan 4 efek grup masing-masing efek ini ada entrance, emphasis, exit, motion patch. Nah, sini entrance ini adalah fasilitas untuk pergerakan objek per objek. Emphasis sini untuk fasilitas yang lain seperti memperbesar dan mengecilkan hurufnya pada saat dia bekerja. Exit pada saat slide tersebut berakhir. Kemudian motion patch ini biasanya adalah pergerakan seperti garis-garis yang akan diatur geraknya kemana. Nah, kita pilih pilihan pertama adalah entrance. Ada sini pilihan, ada blinds, bounce, dan lain sebagainya. Artinya kalau pilihan ini tampil berarti pilihan tersebut sudah pernah digunakan. Nah, untuk memilih efek yang lain Anda bisa menggunakan fasilitas yaitu more effect. Nah, sini disediakan ada grup basic, subtle, moderate, exciting, dan lain. Nah, sini Anda bisa pilih, misalkan Anda pilih appear. Nih. Jadi pergerakan objeknya kita lihat. Box. Ini cycle. Dissolve. Oke, kemudian kita oke kan setelah selesai. Dan kita pilih lagi objek yang kedua, yaitu teks ini. Perhatikan cara memilihnya. Tekan. Kita pilih, misalkan kita pilih yang sudah tampil, play in. Kemudian kita pilih lagi, misalkan objek berikutnya, pilih sini fasilitas lain, misalkan bounce. Dan seperti ini hasilnya. Kita oke kan. Kemudian objek yang keempat, ini pilihan-pilihannya. Kemudian kalau Anda memilih objek pilihan berikutnya, Anda mau mengubah, Anda harus hapus dulu objek yang sebelumnya. Jadi dengan mengklik objeknya di sini, ya ada 4, 1, 2, 3, 4 pilihan. Dan Anda bisa mengaturnya dengan memilih, misalkan Anda mau hapus, Anda bisa pilih remove, kemudian Anda atur kembali. Nah, kalau tidak nanti ada dua bentukan gerak pada satu objek. Seperti ini, ada ini pergerakannya. Jadi Anda perhatikan pada saat Anda mau mengubahnya. Kemudian di sini ada fasilitas modify box, ada fasilitas ini with previous, after previous. Kalau on click artinya diklik kemudian dia tampil, with previous, kemudian after previous. After previous itu artinya setelah kita memilih timingnya. Nah, di sini di PowerPoint, kalau Anda sudah memilih pergerakan dengan memilih slide transition tadinya, pergerakannya sudah diatur sedemikian rupa dengan mengatur waktu. Tidak perlu kita atur lagi dari fasilitas ini. Kemudian direction, artinya apakah dia ke dalam atau dia keluar
pergerakannya seperti ini. Ada out, kita pilih, ini in. Kemudian pilihan speednya, artinya kita mau dia lambat, ini. Atau Anda memilih misalkan pergerakannya sangat cepat, ini very fast. Nah, kita pilih misalkan di sini adalah medium. Jangan juga memilih terlalu lambat untuk masing-masing objek, karena tampilan PowerPoint kita atau slide kita akan lama jadinya. Itu. Nah, ini. Nah, sini Anda lihat untuk masing-masing teks ini. Jadi kita atur lagi di sini, misalkan saya pilih ini. Nah, untuk mengaturnya juga kita bisa memilih dengan mengklik pilihan yang kita inginkan seperti title 2 desain. Nih, kemudian kita pilih di sini di segitiga menghadap ke bawah ini. Anda pilih. Situ ada fasilitas start on click, start with previews, start after, effect option, timing, show advanced timeline, dan remove. Nah, di sini untuk fasilitas ini sebenarnya ada semua di effect option. Jadi pilih effect option. Sini ada efeknya, direction, arah teksnya sebentar, apakah dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah ke kiri, dari bawah ke kanan, dari atas ke kiri, dan lain sebagainya. Ya, bisa Anda pilih di sini fasilitasnya. Misalkan saya pilih from left. Kemudian sini ada fasilitas animate text down dim, kemudian ada sound. Sound ini artinya memilih suara yang kita inginkan, misalkan kayak arrow, applause, dan lain sebagainya. Kemudian untuk after ini artinya setelah animasi bergerak, warnanya akan berubah nantinya. Kemudian pilihan lain adalah animate text, adalah pilihan untuk apakah nanti teks tersebut kita tampilkan sekali semuanya, atau per kata, atau per huruf. Jadi Anda bisa memilih fasilitas di sini. Jadi kita pilih misalkan by word. Kemudian timing. Timing ini artinya waktu yang disediakan untuk satu objek tersebut bergerak. Di sini ada fasilitas delay-nya berapa detik. Jadi waktu tundanya berapa. Kemudian speed pergerakannya. Apakah kita mau memilih dengan misalkan 2 second. Kemudian repeat. Repeat ini artinya pergerakannya akan berulang berapa kali. Jadi kita misalkan pilih 2, jadi nanti objek tersebut akan bergerak sebanyak 2 kali. Kemudian rewind. Rewind ini artinya dia memulai setelah objek tersebut dimainkan. Jadi kita tidak usah milih itu. Kemudian text animation. Sini ada fasilitas text animationnya. Oke. Jadi objek tersebut akan bergerak seperti ini. Kemudian gerak 2 kali seperti itu. Nah, itulah efek untuk pengaturannya. Nah, sini kita bisa mengatur juga untuk efek yang berikutnya ini. Kita bisa atur dengan memilih di sini. Kemudian pilih efek option. Kita pilih misalkan by letter. Kemudian timingnya kita pilih pas, karena dia adalah per kata, per huruf. Oke. Ini hasilnya. Itu juga dengan fasilitas efek yang lain. Jadi kita pindah ke slide yang kedua untuk mengatur efeknya. Pilih dulu objek pertama, dan setelah itu Anda memilih fasilitas pergerakannya. Misalkan kita pilih adalah emphasis. Ini fasilitas grow string ini. Jadi tampilannya akan berbentuk lain. Kemudian kita pilih adalah exit checkboard. Itu. Kemudian kita pilih misalkan kita ubah dengan fasilitas lain. Trans. Misalkan saya pilih adalah spinner. Kemudian untuk efek yang ketiga kita pilih fasilitasnya adalah motion pad. Sini pergerakannya akan sesuai dengan arah tanda panah tadinya. Di sini ada, kita bisa ngatur secara manual juga di sini dengan menarik ini. Jadi tanda panah ini kita tarik ke sini misalkan, kita bisa atur yang kita jalankan.
di efeknya akan seperti ini. Dan untuk mengubahnya juga bisa diubah dengan change di sini. Kemudian kita pilih misalkan fasilitas lain. Sini ada banyak fasilitas, misalkan swipe ini. Oke. Itu juga dengan efek yang untuk slide yang ketiga kita bisa atur juga. Ya, kita pilih add effect, entrance. Kemudian kita cari fasilitas yang kita inginkan. Misalkan ini switch. Oke. Kemudian efek gambarnya kita bisa atur juga dengan memilih fasilitas yang kita inginkan, misalkan magnify ini besar, kemudian dia mengecil kembali. Itu juga dengan efek yang ini kita bisa atur. Jadi ada sini efek yang tidak kelihatan, berarti efek tersebut tidak berhubungan dengan objek yang kita pilih. Jadi dia sepertinya dinonaktifkan, gitu. Oke. Jadi inilah pergerakan-pergerakan objek yang bisa Anda atur dengan memilih objek yang diinginkan, kemudian pilih pergerakannya. Nah, di sini dari 208 efek itu akan memberikan lebih banyak tampilan bagus pada slide yang Anda buat. Kemudian kita menggunakan ada efek yang lain, yaitu menggunakan animation scheme. Di sini fasilitas animation scheme sini adalah merupakan fasilitas yang digunakan untuk mengatur objek pada slide. Kekurangannya dibanding custom animation, fasilitas pada animation scheme hanya berlaku pada teks yang Anda ketik lewat PowerPoint, tidak berlaku untuk teks dari objek text box, word art, serta objek lain yang Anda sisip seperti gambar dan lain sebagainya. Jadi hanya berlaku untuk satu slide pergerakannya. Jadi caranya, misalkan saya aktif pada slide ketiga, kemudian saya pilih slide show, pilih animation scheme. Di sini saya pilih pergerakannya. Cukup banyak di sini pergerakan yang bisa kita pilih seperti ini. Jadi dia berlaku untuk slide ini. Jadi ada banyak gerakan-gerakan yang bisa Anda pilih untuk fasilitas ini. Oke. Setelah itu jangan lupa Anda simpan slide yang Anda buat supaya pergerakan yang sudah Anda kerjakan itu bisa tersimpan di file yang Anda inginkan. Jadi kita pilih save. Kemudian setelah itu kita tutup filenya, file close. Nah, itulah tadi pelajaran tentang menggerakkan objek per objek dengan menggunakan custom animation serta menggerakkan fasilitas lain dengan menggunakan animation scheme.